guys, balik lagi bersama saya XKS Bayangan. Nah, sesuai permintaannya ya, kita akan nonton Titan. Yang pertama baca dulu ya guys. Lebih dari 1 abad yang lalu, umat manusia dihadapkan dengan musuh baru yang berwujud raksasa yang disebut dengan Titan. Perbedaan kekuatan manusia dan musuhnya sangatlah jauh. Karenanya, manusia dipaksa ke ambang kepunahan. Umat manusia yang masih bertahan hidup akhirnya membangun 3 dinding, yaitu Maria, Rose, dan Sina. Setelah itu mereka pun bisa melanjutkan hidup di bawah perlindungan dinding. Gimana cari makan? Kedamaian ini sudah berlangsung selama kurang lebih 100 tahun. Hampir semua orang merasa bahagia dan tidak pernah mengeluh. Kecuali dinding Maria. Udah, Titan armor kayaknya nih guys. Umat manusia kini sudah kehilangan dinding Maria. Mereka yang masih bertahan hidup semuanya berpindah ke dinding Rose. Insiden tersebut membuat Eren bersumpah akan membunuh semua Titan. Dia berencana untuk bergabung dengan pasukan militer ketika dia sudah cukup umur. Beberapa tahun telah berlalu. Eren, Mikasa, dan Armin, mereka semua sudah tumbuh menjadi remaja. Sesuai rencana, mereka bertiga bergabung dengan pasukan militer. Di sana, mereka juga mendapatkan teman-teman baru. Ada dan bela diri tidak penting karena tidak bisa digunakan untuk melawan Titan. Namun, meskipun demikian, Eren tetap serius menjalani latihan. Dia yakin bahwa apapun yang dipelajarinya tidak ada yang sia-sia. Setelah beberapa tahun menjalani pelatihan militer, akhirnya Eren dan kawan-kawan dinyatakan lulus. Pelatihan ini juga menghasilkan 10 lulusan terbaik. Mereka adalah nomor 10, Rista, 9, Sasha, 8, Connie, 7, Marco, 6, Jan, 5, Eren, 4, Ani, 3, Bertolt, 2, Reiner, dan lulusan terbaik sekaligus petarung yang paling kuat adalah Mikasa Ackerman. Mereka yang berhasil lulus kemudian diberikan pilihan untuk bergabung dengan salah satu dari 3 pasukan khusus. Yang pertama, mereka bisa menjadi pasukan penjaga yang bertugas di perbatasan dinding. Kedua, mereka bisa menjadi pasukan penyelidik yang bertugas di luar dinding. Divisi ini memiliki tingkat bahaya yang sangat tinggi karena mereka akan berhadapan langsung dengan Titan. Ketiga, mereka bisa menjadi polisi militer. Polisi militer adalah divisi yang paling nyaman karena tugas mereka adalah mengawal raja yang berada di dinding yang paling dalam. Artinya, polisi militer sangat jarang berhadapan dengan Titan. Maka dari itu, hanya 10 lulusan terbaik saja yang diizinkan untuk bergabung. Sudah jelas, Eren, Mikasa, dan Armin akan bergabung dengan pasukan penyelidik. Keesokan harinya, sebelum mereka resmi dilantik, tiba-tiba saja Titan kolosal kembali muncul dan menghancurkan dinding. Kali ini, Eren berusaha melawannya. Ketika dia mengincar leher bagian belakang, Titan kolosal mengeluarkan uap panas, kemudian dia menghilang tanpa jejak. Setelah itu, Titan-Titan biasa mulai memasuki wilayah manusia. Seketika itu juga, para prajurit segera bersiaga dan juga melakukan evakuasi. Pertarungan ini memakan banyak sekali korban jiwa. Ada banyak prajurit yang tewas dimakan Titan, dan ada juga yang mengalami mental breakdown hingga memutuskan untuk bunuh diri. Begitu pula dengan Armin, dia hampir saja tewas dimakan Titan. Namun, di saat-saat terakhir, Eren berhasil menyelamatkannya. Begitu Armin selamat, Erenlah yang tewas ditelan oleh Titan. Gila ya, udah capek-capek latihan, ujung-ujungnya tewas juga dimakan Titan. Kalau tahu begini, mending rakit PC. Wow. Beberapa tahun kemudian, kabar kematian Eren akhirnya sampai di telinga Mikasa. Mendengar kabar kematian Eren, Mikasa langsung kehilangan semangat hidup. Dia hanya terdiam meskipun di dekatnya ada Titan yang mengincarnya. Kemudian, secara mengejutkan, muncul satu Titan lain yang menyelamatkannya. Titan yang satu ini cukup unik karena dia bisa menggunakan teknik bela diri manusia. Semua pergerakannya sangat efisien karena dia langsung mengincar leher Titan. Anehnya lagi, dia tidak tertarik sama sekali dengan manusia. Kejadian ini membuat Armin mendapatkan ide baru. Dia berniat untuk memanfaatkan Titan itu untuk menyelamatkan prajurit yang lain. Rencana Armin bisa dibilang berhasil. Titan itu bertarung mati-matian sampai kehabisan tenaga. Lalu,
Secara mengejutkan, Eren Yeager muncul dari dalam tubuh Titan tersebut. Di sini terungkap bahwa Eren adalah manusia yang bisa berubah menjadi Titan. Setelah kejadian itu, Eren, Mikasa, dan Armin diinterogasi oleh para prajurit. Eren tanpa sengaja memukul kepalanya sendiri hingga pingsan. Kejadian ini membuat Armin segera bergegas menuju ke tempat Eren. Lalu, dia menusuk leher Eren dengan maksud untuk membuatnya sadar. Perjuangan Armin cukup membuahkan hasil. Eren berhasil tersadar, lalu dia segera mengangkat batu besar sesuai rencana. Dan pada akhirnya, rencana menutup dinding berhasil dilaksanakan. Setelah berhasil menutup dinding, langkah selanjutnya adalah membersihkan semua Titan yang masih tersisa. Di saat yang sama, pasukan penyelidik juga datang untuk membantu. Ini adalah kemenangan pertama bagi umat manusia. Setelah pertempuran selesai, segera dilakukan pembersihan mayat-mayat prajurit yang sudah gugur. Lalu, Jan tanpa sengaja bertemu dengan Marco yang sudah menjadi mayat. Sayang sekali, tidak ada yang tahu bagaimana Marco bisa mati. Sementara itu, Eren saat ini sedang berada di penjara. Dia juga diawasi oleh... Dari mana asalnya? Kenapa Titan memiliki tubuh seperti manusia? Apakah Titan merasakan rasa sakit? Kenapa Titan cenderung aktif di siang hari? Dan lain sebagainya. Keesokan harinya, terjadi masalah yang tidak terduga. 2 Titan subjek penelitian tiba-tiba tewas dibunuh oleh seseorang. Hal ini membuat Erwin menyadari bahwa kemungkinan ada imposter di sekitar mereka. Beberapa hari kemudian, tibalah saatnya pelantikan para kadet. Erwin memberikan pidato sekaligus merekrut calon anggota yang baru. Selain itu, dia juga membocorkan satu rahasia besar yang hanya diketahui oleh pasukan penyelidik. Dia mengungkap rencana untuk pergi ke distrik Shinkansina, tepatnya di rumah Eren yang sudah menangkapnya. Namun, Reiner beruntung karena dia masih bisa meloloskan diri. Reiner segera berlari bersama Armin, sedangkan Titan itu tidak berniat untuk mengejar mereka, tapi dia justru berlari ke arah yang berbeda dari sebelumnya. Sementara itu, Erwin bersama beberapa orang lainnya akhirnya sampai di sebuah hutan. Hanya beberapa orang saja yang diizinkan untuk memasuki hutan, sedangkan anggota yang lain diperintahkan untuk berjaga di daerah luar hutan. Kelompok Levi bersama Eren termasuk orang-orang yang diizinkan untuk memasuki hutan. Tak lama kemudian, Titan wanita akhirnya muncul di belakang Eren. Ternyata, dugaan Armin memang benar bahwa tujuan Titan itu adalah Eren. Eren berniat untuk berubah menjadi Titan, lalu bertarung melawan Titan wanita. Namun, Levi melarangnya. Dia diminta untuk tetap menjalankan perintah Erwin, yaitu terus melaju ke depan. Mereka terus bergerak hingga sampai pada satu titik di mana Erwin bersama pasukan lain sudah menunggu. Kemudian, Titan itu dihujani dengan tembakan pengait. Ternyata, inilah tujuan Erwin yang sebenarnya. Dia memang sengaja membuat Eren menjadi umpan untuk memancing Titan wanita. Setelah Titan itu tidak bisa bergerak, Levi ditugaskan untuk menebas lehernya. Namun sayang sekali, Titan wanita mempunyai kemampuan untuk mengeraskan kulitnya pada bagian. Lalu, tiba-tiba saja datang segerombolan Titan lain yang memakannya. Hal ini membuat Titan wanita berhasil melarikan diri. Lalu dia pun menyamar sebagai salah satu anggota pasukan penyelidik. Kemudian, orang itu mendatangi tempat Eren, dan dia pun berhasil membunuh Gunther. Setelah membunuh Gunther, orang itu berubah lagi menjadi Titan. Lalu, dia membunuh Elf, Petra, dan juga Auruo. Semua anak buah Levi sudah tewas dalam pertempuran ini. Tentu saja, hal ini membuat Eren sangat marah. Dia pun berubah menjadi Titan, lalu bertarung melawan Titan wanita. Eren sudah berusaha semaksimal mungkin, namun sayang sekali dia kalah dalam pertarungan ini. Kemudian, Titan wanita menangkap Eren dan membawanya lari. Kejadian ini diketahui oleh Mikasa dan Levi. Tentu saja, mereka tidak akan membiarkan Titan itu lari begitu saja. Kemudian, Levi menunjukkan kenapa dia dijuluki manusia terkuat. Pertama, dia menyerang mata dari Titan itu hingga membuatnya tidak bisa melihat. Lalu, dia menyerang syaraf di sekujur tubuh Titan itu hingga membuatnya lumpuh sementara. Lalu yang terakhir, dia menebas rahang dan berhasil mengambil Eren dari mulut Titan wanita. Dua-duanya gagal menjalankan misi. Namun,
Sesuai dugaan, Ani menolak untuk memasuki terowongan. Meskipun dia adalah Titan, tetap saja dia akan kesulitan bergerak di tempat yang sempit. Yang bisa diandalkan, Mikasa, Jan, Armin, beserta anggota lainnya berusaha mati-matian melawan Ani. Kemudian, Eren yang tertimpa reruntuhan akhirnya tersadar dan berubah menjadi Titan. Tibalah pertarungan kedua antara Eren melawan Ani. Eren tetap saja kesulitan melawannya. Bukan hanya karena Ani sangat ahli dalam bela diri, tapi Titan Ani juga mempunyai kekuatan untuk mengeraskan kulit. Eren sampai kehilangan tangan dan kakinya, namun dia masih belum menyerah. Ani pun sudah mulai kehabisan tenaga. Biar bagaimanapun juga, dia hanya sendirian melawan Titan Eren, ditambah dengan pasukan penyelidik. Dia pun berniat untuk memanjat dinding dan melarikan diri. Namun, Mikasa tidak akan membiarkannya. Mikasa memotong jari Ani hingga membuatnya terjatuh. Begitu dia terjatuh, Eren langsung menghajar kepalanya hingga terputus. Setelah itu, Eren merobek leher Ani. Lalu tiba-tiba saja muncul kristal yang menyelimuti tubuh Ani. Mungkin ini adalah sistem pertahanan otomatis yang akan aktif ketika Ani kalah. Pada akhirnya, Eren bersama pasukan penyelidik berhasil mengalahkan Ani. Namun, karena Ani sekarang sudah menjadi kristal, Erwin dan kawan-kawan tidak bisa mendapatkan informasi apapun darinya. Setelah kejadian itu, Ani dipenjara di bawah pengawasan pasukan penyelidik. Meskipun tidak bisa disebut menang 100%, setidaknya umat manusia